Ini yang bikin gemesnya sih Bang. Jadi waktu ibunya sakaratul maut kan si Aris juga kayak datang-datang terus ke Surabaya yang aku bilang kan. Nah saya itu juga Aris datang ke sana gitu. Jadi Rani pun kayak masih mas ayo kayak gitu. Kayak gimana Ran kamu gitu. Ya udah dia kamu pernah ngapain aja. Terbukalah dia pernah hamil. Dia Assalamualaikum, balik lagi bersama saya Abu Azam di Tarbiyah Daily. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan sebuah kisah nyata yang diangkat ke layar lebar nih. Kisah ini berjudul Ipar Adalah Maut. Jadi begini teman-teman, Ipar Adalah Maut merupakan film Indonesia terbaru hasil adaptasi dari kisah nyata yang diceritakan ulang konten kreator Eliza Siva di TikTok hingga menjadi viral di media sosial. Saking viralnya nih, banyak netizen yang terheran-heran dengan kejadian ini. Ada yang mengatakan kok bisa ya? Karena ini tuh teman-teman benar-benar di luar akal sehat kita. Di mana ada seorang keluarga yang suaminya itu selingkuh dengan seorang wanita yang tak lain wanita tersebut adalah adik kandung dari istrinya sendiri. Bahkan nih, yang saking parahnya lagi, sampai melakukan perbuatan begitu dan hamil di luar nikah. Nauzubillah. Coba kita simak cuplikan video berikut ini ya. lengkap semuanya. Emang Mbak Nisa yang ngomong, iya mereka kayak didudukin semuanya. Jadi Mbak Nisa tuh masih bersikap tegas, padahal dia tuh sebenarnya kayak lagi hancur kan, tapi masih bisa ayo kita kumpul semuanya di rumah ibu itu. Udah kumpul semuanya Berusaha di Surabaya. menahan ya. Terbuka lah semua cerita. Terus kayak gimana Ran kamu itu. Ya udah dia kamu pernah ngapain aja. Terbukalah dia pernah hamil. Dia pernah hamil. Nauzubillah. Kita lanjut teman-teman. Aku pernah hamil. Hah? Jadi pernah hamil sama Mas Aris sebelum nikah. Jadi sebelum menikah dengan istri sahnya yang sekarang, ternyata dia sudah melakukan hubungan yang terlarang dengan adik kandung dari istrinya. Astagfirullah. Sebelum nikah sama Yusuf, dan itu digugurin. Wah, digugurin. Na'udzubillahi min dzalik. Betapa benar ya, syaitan itu di dalam Al-Quran kalau kita melihat bahwa Allah sudah mengingatkan kita ini bahwa wala tattabi'u khutuwatis syaitan ya, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Ya langkah-langkah setan itu apa? Ya langkah-langkah setan itu adalah hal-hal setahap demi setahap ya. Cara-cara syaitan untuk menggelincirkan seorang manusia itu. Yang awalnya mungkin hal yang sepele ya, misal chattingan, ya misal berkomunikasi dengan yang bukan mahram kita. Ya awalnya mungkin kita anggap sepele karena mungkin perasaan saat itu kita belum ada. Tetapi karena lambat laun kita merasa nyaman ya, merasa nyaman kok asik sih ini orang, kita ajak komunikasi asik sih. Akhirnya syaitan akan menaikkan sedikit demi sedikit. Yang awalnya mungkin cuma hanya chattingan, mungkin cuma hanya ngobrol santai, tiba-tiba mungkin kemudian ngajak jalan ya, sering curhat. Setahap dan setahap akhirnya terjadilah sebuah kedekatan yang sangat dekat, jalan, dan terjadilah hal yang tidak diinginkan. Nauzubillah, yakni berzina. Kita lanjut teman-teman. Kayak gitu. Merinding lagi aku. Aku juga merinding barusan sama lagi. Terus apa lagi yang terbuka? Jadi terus dia ngapain aja, terus ditanyakan kamu berapa kali tidur sama Mas Aris, nggak jawab. Tidurnya kapan? Jadi pas Mas Aris nggak pulang ke rumah waktu dia istirahat kerja itu ternyata dia seringnya di hotel sama Rani. Oh pakai fake loh. Di hotel. Oke siap. Yang short time itu tadi. Jadi pas dicek itu terus kesannya pakai Gojek. Jadi mobilnya ditaruh di kantor, dia ke hotelnya pakai Gojek. Jadi dari menurut di cerita yang kita dengar ini ya teman-teman, jadi ya, memang mereka ini betul-betul merancang sedemikian rupa agar tidak diketahui oleh sang istri. Contoh seperti tadi, ketika suaminya perlu kerja atau alasan lembur, maka dia akan pergi naik Gojek atau Grab ya, bukan dengan kendaraan pribadinya. Rani berangkat dari rumahnya, rumahnya Yusuf, terus si Mas Arisnya berangkat dari tempat kerjanya pakai Gojek. Jadi mobilnya tetap di situ. Bilangnya lembur juga gitu ya. Alasan lembur. Yusuf nggak curiga? Yusuf nggak curiga, dia secinta itu juga, dia juga baik. Yusuf nggak curiga. Iya sih, karena kan namanya seorang istri kan ya percaya sama suaminya. Ya, jadi mungkin belum muncul ya rasa curiganya terhadap suaminya. Tetapi ya itulah, sepintar-pintarnya kita berusaha menutupi keburukan kita, apalagi terhadap pasangan kita ya, istri kita, maka Allah tidak diam ya, maka Allah tidak akan pernah diam. Sepintar apapun kita membuat skenario, sepintar apapun kita membuat cara agar perselingkuhan yang kita lakukan terhadap istri kita itu untuk tidak diketahui, ya Allah Maha tahu.
maka Allah akan membongkar itu. Sebab yang namanya pernikahan itu adalah kita disatukan, ya ada ikatan batin, ya ada ikatan batin antara kita terhadap istri kita. Dan mungkin bagi kalian yang mungkin saat ini sudah berkeluarga ya, mungkin kalian sudah pernah merasakan atau bahkan sering ya ketika pasangan kita mungkin telah terjadi sesuatu pada dia atau melakukan sesuatu yang mungkin agak melanggar atau di luar syariat atau pelanggaran syariat, maka dalam hati kita sebagai pasangan kita ya, sebagai seorang istri ataupun sebagai suami, maka kita akan merasakan sinyal-sinyal itu kayak ada yang gak aneh atau ada yang tidak beres terhadap pasangan kita. Dan itu adalah alarm sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kan kerja juga. Nah, jadi, kalau pas si ibunya yang curiga, ibunya Yusuf. Ibunya Yusuf Kenapa? ya? Kenapa Karena Rani sama Yusuf tinggal sama ibunya. Enggak, deketan rumahnya deketan. Oke. Lanjut. Jadi kok si Rani sering ya pakai Gojek pergi-pergi siang-siang. Setelah mendengar ya, maka kalau kita pikir ya, memang kejadian itu tuh benar-benar miris. Nauzubillahi min dzalik. Saya jadi tergugah untuk membahas hal ini teman-teman, karena saya teringat tentang sebuah hadis ya, perkataan dari Nabi Muhammad SAW, di mana beliau pernah ditanya tentang apa pendapatmu wahai Rasulullah tentang ipar, dan beliau menjawab, ipar adalah maut. Wow. 1400 tahun lalu Rasulullah sudah mengkabarkan dan mewanti-wanti kita terkait hal seperti ini, dan sekarang kita dihebohkan dengan kejadian yang Rasulullah SAW takutkan sejak 1400 tahun lalu. Sebelum kita membahas lebih jauh ya tentang posisi ipar dalam kacamata agama Islam, maka saya akan sedikit menceritakan sinopsis tentang film yang lagi ramai ini di tengah-tengah kita nih, yakni Ipar Adalah Maut. Jadi film ini menceritakan seorang perempuan yang bernama Nisa ya, yang memiliki suami berselingkuh dengan adik kandungnya sendiri, adik kandung dari istrinya sendiri. Kisah Ipar Adalah Maut bermula dari hubungan harmonis Aris dan Nisa, seorang pasangan muda yang baru saja menikah dan memiliki seorang anak perempuan. Keluarga kecil itu pun tumbuh bahagia dan harmonis, dengan kasih sayang Aris sebagai suami dan seorang ayah yang bertanggung jawab dan paham agama. Namun kebahagiaan keluarga kecilnya itu perlahan sirna ketika Rani yang merupakan adik kandung dari Nisa ini diminta sang ibu untuk tinggal bersama Nisa dan keluarga kecilnya. Awalnya nih, Nisa menyambut kedatangan adiknya ini dengan baik ya. Hal itu dikarenakan ia berpikir kehadiran Rani ini akan menambah keceriaan dalam keluarga harmonisnya ya. Tetapi kekhawatiran yang sama sekali tidak ia duga, lambat laun secara perlahan ujian itu pun semakin terlihat setelah tinggal di kediaman sang kakak dan ipar. Rani kerap berinteraksi dengan Aris, hingga kedekatan keduanya pun pada akhirnya mengakibatkan perubahan sifat Aris menjadi cuek dan dingin terhadap istrinya sendiri, yaitu Nisa. Nisa menyadari perubahan suaminya itu dan bercerita kepada teman dekatnya ya. Teman dekat Nisa memberikan peringatan untuk berhati-hati dengan kehadiran Rani yang merupakan adik kandungnya sendiri. Hingga pada akhirnya terjadilah sebuah perselingkuhan yang berawal dari hal sepele, komunikasi ringan, yang lambat laun keduanya mulai terasa nyaman ya, hingga sangat dekat dan akhirnya mereka terjatuh di dalam kebinasaan dosa dan nista. Nah, ini yang bikin gemesnya sih Bang. Jadi waktu ibunya sakaratul maut kan si Aris juga kayak datang-datang terus ke Surabaya yang aku bilang kan. Nah saya itu juga Aris datang ke sana gitu. Jadi Rani pun kayak masih Mas ayo kayak gitu-gitu. Sebenarnya Arisnya udah nggak mau. Ya. Jadi Mas ayo Mas, saya kayak masih ngerayu-ngerayu di depannya Mbak Nisa. Udahlah tinggalin aja Mbak Nisa, yuk kita bikin keluarga sakinah mawaddah warahmah kayak cita-cita kita dulu gitu. Udah kita salah. Itu sih itu. Serius Mas, demi Allah ini. Dia itu di ruang tamu, bukan ruang tamu, di kamar tamu. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang posisi ipar dalam kacamata agama Islam. Apakah benar bahwa ipar itu maut ya? Dan bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap ipar? Dan apa yang sebenarnya dimaksud dalam kata maut di sini ya? Maka tetap simak penjelasan saya di video ini sampai selesai. Jadi begini teman-teman, perkataan ipar adalah maut itu sebenarnya datang daripada hadis Nabi SAW, yang dimana dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa'i, faqala rajulun minal ansar, ya Rasulullah, afara'aital hamwa? Qala hamwal mautu." Berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita. Lalu seorang laki-laki Ansar berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar?" Beliau menjawab, "Hamwu, ipar adalah maut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu apa yang dimaksud dengan hamwu atau maut? Hamwu yang dimaksud dalam hadis bukanlah hanya ipar saja,
Namun setiap kerabat dekat istri yang bukan mahram ya, yang masih mahram bagi suami dari keluarga istri adalah seperti ayah dan anaknya. Al-Laits berkata bahwa al-hammu adalah ipar atau saudara laki-laki dari suami dan keluarga dekat suami. Sehingga apa yang dikatakan oleh Al-Laits menunjukkan bahwa ipar itu bukan mahram bagi istri saja. Dan yang dimaksud dengan maut di sini yaitu berhubungan dengan keluarga dekat istri yang bukan mahram. Perlu untuk kita ini ekstra hati-hati dibanding dengan yang lain. Karena dengan mereka seringkali bertemu dan tidak ada yang bisa menyangka bahwa perbuatan yang mengantarkan pada zina atau zina yang keji itu sendiri ya bisa terjadi. Dan terbukti ya, kita pun sering mendapatkan berita-berita semacam ini ya. Dan salah satu contoh yang saat ini sedang terjadi yang sangat-sangat viral. Hadis di atas juga mengajarkan larangan untuk berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Karena dalam hadis sudah disebutkan pula ya, janganlah salah seorang di antara kalian berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Karena setan adalah orang yang ketiganya. Hadis riwayat Ahmad. Namun, ya, jika bersama wanita itu ada wanita lain atau terdapat mahramnya yang lain, maka jadilah hilang maksud yang dilarang. Jadi ini hanya untuk pergaulan dengan yang bukan mahram. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Dan jika kalian suka, silakan like dan share video ini ke semua teman ataupun kerabat kalian. Agar lebih banyak yang bisa mengambil manfaat darinya, sehingga kita bisa berhati-hati terhadap hal-hal seperti ini. Dan terakhir silakan tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, agar setiap video yang saya upload kalian mendapatkan notifikasinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.